Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini atau subuh ini. Bagaimana nasib para tersangka setelah ada pengumuman dari Kejati bahwa ya kalau tidak besok ya bisa jadi Selasa hasil pengumuman untuk Kejati. Ya mungkin besok ya, mungkin karena batas akhirnya ada tanggal 14 hari, ya ada kemungkinan besok. Jangan sampai kita menunggu hasilnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana nasib para tersangka pada saat ada keputusan dari Kejati nanti? Ya, tergantung keputusannya sekarang. Keputusan kalau misalkan P21, maka udah jelas beban tugas pihak kepolisian sudah tuntas. Karena semua perkara akan dimasukkan ke kejaksaan. Ya, otomatis semua barang bukti, semua para saksi, para tersangka, semua akan diserahkan kepada kejaksaan. Jadi, polisi sudah selesai tugasnya di sana. Ya, termasuk para tersangkanya akan diserahkan kepada kejaksaan. Bagaimana nasibnya para tersangka? Nah, kalau misalkan sekarang Ramdhanu di bawah pengawasan LPSK, kemudian Pak Yosep ditahan di Polda Jabar, Ibu Mimin, Abi Arigi di rumah dalam wajib lapor, maka nanti kalau sudah P21 dan menjelang ke pengadilan, sidang di pengadilan, maka semua sudah ada di tangan kejaksaan. Artinya bahwa para tersangka itu ada di kejaksaan. Bagaimana dengan Pak Yosep? Ya Pak Yosep sekarang jadi tahanan kejaksaan. Kalau misalkan jadi P21 ya. Sama halnya juga Ramdhanu sudah di bawah kejaksaan. Tapi tetap dalam perlindungan LPSK sampai menunggu ponis sidang kalau untuk Ramdhanu. Karena kan Ramdhanu untuk JC-nya, Justice Collaborator, nanti ditentukan pada saat akhir sidang. Apakah layak JC yang selama ini disandang oleh Ramdhanu layak dan mendapatkan pengampunan hukuman. Ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Mimin, Abi dan Arigi? Ibu Mimin dan Abi dan Arigi sama diserahkan kepada kejaksaan. Biasanya ya sudah-sudah saya mendapatkan informasi dari ya pegawai dari atau petugas dari kejaksaan, biasanya sesudah itu kalau di Polda tidak ditahan, biasanya kalau di kejaksaan ditahan. Ya secara logika ya masuk logika juga. Kalau misalkan begini, sedangkan di masa tahanan, di masa persidangan itu kan nanti ada apa namanya pemanggilan sidang, ya tentunya kalau misalkan tetap di rumah kan juga tidak mungkin, masa harus bolak-balik ya gitu ya. Dan tentunya kalau udah persidangan kan dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi kayaknya sepertinya kalau yang saya dapat informasi, kalau di Polda tidak ditahan, biasanya kalau di kejaksaan ditahan gitu. Biasanya seperti itu yang saya dapat informasi ya. Nah, kembali lagi sekarang bagaimana kalau tidak P21? Ya kalau tidak P21 ada kemungkinan dikembalikan kembali, misalkan ya dilengkapi kembali. Ya, dilengkapi kembali sampai nanti ke apakah akan P20 apa tidak. Kalau misalkan tidak P21 ya. Nah, kalau P20 itu kan masa penyidikan telah habis, telah berakhir. Nah, nanti biasanya dari pihak kepolisian mengeluarkan SP3, penghentian penyelidikan nantinya. Nah, sampai menunggu ada bukti-bukti baru. Itu ya. Tetapi itu kalau tidak P21 untuk besok. Nah, makanya kalau dibilang tegang, ini tegang banget sih sebenarnya. Kalau dalam penantian yang harap-harap cemas, hidup dan mati ini penantian. Kalau misalkan dibilang demikian ya, kasus Subang ini hidup dan mati di penantian di besok ini nih. Kalau misalnya P21 berarti melangkah ke pengadilan, kita akan melihat di sana ya
ya jelas akan ramai sekali. Ini yang kita nantikan. Bagaimana Pak Yosef nanti menjawab pertanyaan, bagaimana Saudara Ramdhanu menjawab pertanyaan, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi menjawab pertanyaan. Sedangkan mereka semua yang Pak Yosef, Abi, dan Arigi, Ibu Mimin masih tetap menyangkal, bagaimana di proses pengadilan nanti. Ini kan kita sudah bisa terbayangkan nanti bagaimana sepertinya gitu kan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, Ramdhanu juga menjawab pertanyaan, ya. Coba bayangkan nanti bagaimana di pengadilan. Kita sudah bisa membayangkan Pak Yosef yang sampai detik ini belum ada pengakuan. Ibu Mimin, Abi, dan Arigi juga tidak ada pengakuan di TKP dengan mereka membawa saksi-saksi seperti itu. Bagaimana perang di sana nantinya? Wah, ini luar biasa nantinya. Ya. Sangat-sangat luar biasa nanti kalau kita lihat nantinya. Ya, nanti ada penasehat dari tersangka, ya, juga nanti kita lihat bagaimana alotnya. Tentunya akan kita lihat nanti ini dari kuasa hukum tersangka yang akan membela nantinya seperti itu. Kita lihat sejauh mana kegigihannya dalam mengawal kliennya. Nah, ini akan ramai nantinya di sana ya. Tapi yang lebih ramainya itu karena Pak Yosef sampai sekarang belum mengakui. Nah itu bagaimana caranya nanti itu, coba bayangkan ini. Kalau Ramdhanu kan sudah jelas kita tahu, Ramdhanu kan sudah mengakui ya sebagai pelaku gitu kan. Ini Pak Yosef yang belum mengakui, itu bagaimana nanti di persidangan. Nah ini yang akan kita tunggu-tunggu, akan ramai nantinya ini. Ya. Apakah akan ada orang-orang yang tiba-tiba disebutkan nanti di sana? Yang selama ini misalkan tiba-tiba orang yang tidak pernah diperiksa, orang tidak pernah apa tiba-tiba ada disebutkan misalkan, tidak menutup kemungkinan kan terus kita tidak tahu. Tiba-tiba ada yang disebutkan orang-orang satu persatu. Ya inilah yang sangat menarik yang kita tunggu-tunggu ya. Makanya harapan kita semua P21 agar kita bisa melihat proses pengadilan nanti. Kalau tidak P21, kalau saya katakan malapetaka ini. Ya kalau sudah tidak P21 kan berarti sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah tidak lengkap berarti harus melengkapi. Berkaitan dengan alat bukti. Ya susah lagi nanti prosesnya kan harus. Bayangkan aja untuk mencari alat bukti itu kan 2 tahun aja ini sudah lewat, bayangkan saja. Itu pun terbuka karena ada pengakuan Ramdhanu. Ya kan? Baru kesini diperiksa, beberapa saksi diperiksa. Tetapi masih di PD 18. Setelah itu kan, makanya kalau misalkan sampai sekarang dikembalikan lagi, saya katakan ini malapetaka aja buat kita. Khususnya buat kita ya. Buat kita yang mengharapkan proses pengadilan ini jelas-jelas malapetaka kalau sampai tidak P21. Melengkapi ya butuh proses lagi nantinya. Ya memang sih waktunya kan bisa nggak terlalu lama Bang Fred kalau untuk melengkapi. Iya kalau misalkan apa yang diminta oleh pihak Kejati JPU ya bisa tercukupi seperti itu berkaitan dengan alat bukti. Tapi kan tidak gampang karena proses 2 tahun aja sudah lama sekali tidak ketemu kan. Makanya apakah kalau misalkan kalau sampai dikembalikan, ini kan saya cerita kalau sampai dikembalikan ya mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan pihak kepolisian sudah melengkapi semua persyaratan dan alat buktinya sudah kuat, ya kita harapkan itu. Kalau kita lihat kemarin dari Polda Jabar 2 terlihat 2 hari bolak-balik ke Kejati, ya mudah-mudahan itu juga indikasi clue bahwa semua sudah dilengkapi. Kita berharap demikian ya. Harapan kita adalah ke pengadilan, harapan kita semua tentulah. Ya jangankan kita, Ibu Mimin aja kan pernah mengatakan, ditanya, Ibu Mimin bagaimana mengenai Danu mendapatkan JC? Oh senang katanya. Karena nanti kata Bu Mimin nanti Danu kan akan terbuka sebuka-bukanya. Nah itu salah satu contoh. Ya kalau apalagi kita gitu kan, kita ya lebih senang juga
sampai nanti ke pengadilan akan buka-bukaan semuanya gitu kan. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kita berharap, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Senin besok ada keputusan yang bisa langsung P21. Harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.